Perkenalkan, nama saya Zevanya Victoria dengan NRP 14230210008. Halo, perkenalkan nama saya Rovena Dewi Permatasari, NRP 14230210085. Halo, perkenalkan nama saya Nerisha Vindia Rosalin, NRP 14230210039. Saya Tasya Nurilia dengan NRP 095. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan memberikan opini kami terkait korupsi dan tantangan terhadap etika sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan permasalahan serius yang ada di Indonesia, dan korupsi itu sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar etika sosial. Kenapa bisa seperti itu? Pertama-tama kita kupas dulu korupsi itu apa. Jadi korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi meraih keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, namun juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap etika sosial. Etika sosial adalah norma atau peraturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat. Tentunya dalam konteks kasus korupsi ini menimbulkan beberapa tantangan besar, yaitu terhadap fondasi moral masyarakat, merongrong kepercayaan publik terhadap pejabat, dan juga melemahkan nilai-nilai integritas sosial. Kasus korupsi merupakan suatu isu yang sudah mendarah daging di Indonesia, dari penyelesaiannya yang terlalu bertele-tele dan juga banyaknya kasus korupsi yang muncul dari pejabat-pejabat di Indonesia. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena menurut saya hal-hal seperti ini, seperti korupsi ini tentunya mengganggu nilai-nilai norma yang sudah tumbuh dan ada di dalam masyarakat. Korupsi menghadapi masyarakat dengan tantangan moral yang terjadi di realita. Ketika seseorang terlibat dalam tindakan korupsi, hal itu seringkali melibatkan pengorbanan nilai-nilai moral untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan konflik internal yang dapat merusak integritas dan martabat individu. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menciptakan masalah struktural dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan dilema moral bagi individu yang terlibat atau terpengaruh. Korupsi seringkali menjadi pemicu terjadinya ketidaksetaraan sosial. Tindakan korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan menghambat mobilitas sosial, memperburuk kondisi kehidupan bagi mereka yang kurang berdaya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan korupsi dan memperbaiki etika sosial. Pendidikan harusnya tidak hanya fokus pada pengembangan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Sekolah harus menjadi tempat di mana etika sosial diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dan akar masalah. Pertama-tama, penting untuk memahami akar masalah korupsi dan bagaimana hal itu berhubungan dengan etika sosial. Korupsi seringkali berasal dari kurangnya etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang tidak memiliki nilai-nilai moral yang kuat atau yang terlibat dalam tindakan korupsi menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis menjadi suatu norma. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi perlu difokuskan pada pembentukan etika sosial yang kuat dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Kemudian ada dampak terhadap kepercayaan publik. Salah satu dampak paling mencolok dari korupsi terhadap etika sosial adalah penurunan kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat, hal itu dapat mengarah pada keretakan dalam hubungan sosial. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam konstitusi etika sosial dan sehat. Dan korupsi merusak dasar ini, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu contoh kasus korupsi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar. Berdasarkan surat dakwaan KPK, modus gratifikasi yang diterimanya melalui sejumlah perusahaan atas nama istri Rafael Alun yang berinisial EMT. Dalam menjalankan tugas sebagai pejabat di kantor pajak, Alun bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Alun juga didakwa melakukan kejahatan pencucian uang.
Kedua aksi ini dilakukan dalam kurun waktu 2003 hingga 2010 dan 2011 hingga 2023. Sanksi yang ia dapatkan selain dimiskinkan dan dimasukkan ke dalam penjara, ia juga mendapatkan sanksi sosial. Dapat dilihat dari setiap postingan berita tentang Rafael Alun, banyak komentar hujatan yang ditujukan kepada Rafael Alun. Menurut kami, koruptor pantas mendapatkan ganjaran terhadap perbuatannya. Selain mendapatkan hukuman menurut undang-undang yang setimpal, ia juga pantas mendapatkan sanksi sosial tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah uang rakyat. Pajak dihasilkan tidak hanya dari uang masyarakat menengah ke atas saja, namun masyarakat dengan kalangan menengah ke bawah juga membayar pajak. Hal ini mendorong opini kami bahwa ia pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut, dikarenakan saat dia melakukan korupsi, mereka telah melanggar poin-poin etika sosial dalam pekerjaan, maupun etika dalam bermasyarakat. Menurut kelompok kami menyimpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi saat ini bukan saja menjadi permasalahan ekonomi belaka, namun lebih dari itu, kasus korupsi juga merupakan ancaman serius yang berkaitan dengan etika sosial. Dampak dari perbuatan korupsi sendiri yakni dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga atau seseorang yang memiliki kuasa, tantangan moral bagi individu maupun kelompok, adanya ketidaksetaraan sosial, dan disintegrasi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ada banyak cara untuk mengatasi korupsi yang terjadi, yakni dengan adanya pendidikan yang layak, serta adanya keadilan hukum yang tegas di seluruh kalangan. Namun cara untuk mendapatkan itu semua sebenarnya tidaklah sulit. Hanya dengan membangun fondasi etika sosial yang kokoh, masyarakat dapat melawan korupsi dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai moral yang memberdayakan dan menjaga kesejahteraan bersama. Sekian opini dan penjelasan dari kelompok kami terkait tentang permasalahan korupsi. Semoga melalui video ini terdapat pembelajaran yang bisa diambil. Terima kasih.